dalam ide-ide keburukannya mengalahkan iblis. Ngaku iblis, mak sampai kau pikir rezeki dan tak adanya. Jadi kalau ada orang-orang sekarang mengalahkan pikiran iblis, kan ada sekarang tuh orang cerdas. Iblis sudah Allah sujud ke Adam tajud itu tuannya. Apa sebab? Ini tidak Allah merusak tauhid. Mantap. Tidak mau merusak tauhid karena sujud kepada selain Allah syirik. Kan jadi iblis tidak pernah terbayang tuh dia. Iblis kan ditanya Allah Ta'ala. Kalau sampai itu jawabnya mungkin dipertimbangkan Allah ini. Dan tidak ada nama Allah Ta'ala karena sujud kepada selainmu syirik. Masa kami disuruh syirik? Iblis saja tidak pernah membayangkan jawaban itu. Tapi ada manusia lebih cerdas dari iblis. Bukti jahilnya banyak yang bermerek al-ulama membela-bela lawan daripada dakwah Nabi itu. Yang membela-bela dakwah yang berlawanan dengan dakwah Nabi alaihissalatu wassalam. Lihatlah contoh, Nabi melarang untuk apa? Salat menghadap misalnya ke kuburan. Tujuannya apa? Supaya tidak dikultuskan. Nah, sekarang orang bikin masjid di dalam kuburan atau bikin kuburan dalam masjid, dibela-belain oleh orang bermerek-merek ulama. Berarti ulama saja, mohon maaf, dalam bab ini keliru. Setidaknya mereka tidak patuh pada Nabi alaihissalatu wassalam. Ketika Ummu Salamah menceritakan apa yang dia lihat di Habasyah, orang pada membuat gambar-gambar guru atau para nabi atau orang saleh di rumah-rumah ibadah. Lalu Nabi katakan mereka adalah syirarul khalq, adalah seburuk-buruk makhluk. Apabila mati seorang nabi atau seorang saleh di antara mereka, mereka buat gambar di rumah-rumah ibadah mereka. Sekarang banyak syekh yang bela-belain buat gambar di tempat ibadah. Supaya apa? Nanti akan bermanfaat. Gambar Mama Gufron saja. Mohon maaf Ustaz. Ini Syekh Gufron. Ini Mama Gufron. Sudah jadi barang keramat. Kalau rumah ini nanti terbakar, ada terjadi kebakaran, tapi ada nama atau gambar Mama Gufron di situ, dia tidak akan terbakar. Gimana pula? Mereka mau kena kira lari kalau ketemu Mama Gufron. Jadi subhanallah, ada yang bela-belain banyak. Bahkan dapat penghargaan. Awak ada dihargai-hargai doang. Ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi banyak yang bermerek ulama membela-bela amalan itu. Nah, jadi kaum muslimin, Nabi melarang untuk menjadikan kuburan sebagai tempat berhari raya, berkumpul-kumpul. La tattakhidhu qabri idan. Banyak ulama atau yang bermerek ulama juga bela-belain amalan-amalan raya ke kuburan. Tentu jangan lupa, Nabi melarang di awal Islam ziarah ke kuburan. Kenapa dilarang? Karena sesatnya orang-orang dahulu karena sering ke kuburan, karena salah kaprah dalam ziarah kubur. Setelah Syekh membahas tentang bagaimana Allah mengutus para nabi dan rasul untuk menjelaskan tauhid dan menghindari syirik, dan ternyata orang-orang yang paham makna dari kalimat la ilaha illallah itu di zaman Nabi alaihissalatu wassalam, ada yang mengikuti, berarti beriman dengan segala konsekuensinya, dan ada yang paham maknanya dan tidak siap menerima konsekuensinya. Karena bagi mereka mengikrarkan la ilaha illallah artinya meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama
yang diterima turun temurun yang berbeda dengan apa yang didakwakan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemudian Syekh sampai pada pembahasan, dan anehnya dan ajaibnya banyak orang-orang yang di zaman kita dianggap orang berilmu tapi tidak paham makna la ilaha illallah, walaupun orang jahiliyah, orang biasa jahiliyah paham makna itu, sehingga mereka tidak mau menerimanya. Nah, Syekh melanjutkan, iza arafta ma qultu laka ma'rifata qalb, bila engkau mengenal apa yang kukatakan kepadamu dari hati yang paling dalam, yaitu mengenal dengan hati yang sejujurnya, hati yang bersih, bukan hanya sekedar pengetahuan biasa atau sekedar klaim dengan lisan, tidak, tapi dengan benar-benar dari hati. Wa arabta asyirka billahi alladhi qala Allah fihi inna Allah la yaghfiru isyraka bihi, al-ayat, dan telah tahu pula kamu apa syirik yang Allah sebut dalam firman-Nya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, Allah tidak pernah mengampuni atau tidak akan mengampuni dosa syirik kepadanya. Dan tahu pula kamu makna syirik yang mana ini maksud. Wa arafta dinallahi allazi ba'atha bihi ar-rusula min awwalihim ila akhirihim allazi la yaqbalu Allahu min ahadin dinan siwa. Dan engkau tahu pula, yang ketiga, apa agama Allah yang didakwahkan oleh para rasul, atau yang Allah utus para rasul, dari rasul pertama yaitu Nabi Nuh alaihissalam ila akhirihim, sampai pada yang terakhir yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang didakwakannya adalah mengajak beribadah hanya kepada Allah. Allazi la yaqbalu Allahu min ahadin dinan siwa, yang Allah tidak terima agama selain itu, yaitu selain agama tauhid ini, dari siapapun. Jadi agama tanpa tauhid tidak ada gunanya. Agama tanpa mentauhidkan Allah dalam beribadah tidak berguna. Apalah artinya Anda mengakui Allah pencipta, Allah pengatur, tapi kita tidak mau diatur, itu kan? Apalah artinya Anda mengakui Allah maha memiliki, maha pemurah, tapi minta pula pada yang lain? Apalah artinya Anda meyakini bahwa Allah maha kuat, Allah maha perkasa, tapi berlindung juga pada syekh-syekh yang tidak berguna itu? Apalah artinya Anda mengakui bahwasanya para wali itu la yanfa wa la yadur, kan diakui secara lisan, tapi secara perbuatan tetap juga meminta kepada sang wali. Madad, madad ya Husain misalnya, madad, madad ya Syekh Badawi, bantu kami, tapi itu katakan Allah maha kuat, Allah maha penolong, Allah maha pelindung, kau minta perlindungan pada mereka. Berarti hati Anda belum mengenali Allah, belum mengenali tauhid, dan belum tahu mana yang syirik. Nah, wa arafta ma asbaha ghalibun nas min al-jahl bihadza, dan engkau tahu pula bahwa galibnya manusia pada hari ini jahil terhadap masalah ini. Bukti jahilnya, banyak yang bermerek al-ulama membela-bela lawan daripada dakwah Nabi itu, yang membela-bela dakwah yang berlawanan dengan dakwah Nabi alaihissalatu wassalam. Lihatlah contoh, Nabi melarang untuk apa? Salat menghadap misalnya ke kuburan. Tujuannya apa? Supaya tidak dikultusan. Nah, sekarang orang bikin masjid di dalam kuburan, atau bikin kuburan dalam masjid, dibela-belain oleh orang bermerek-merek ulama. Berarti ulama saja, mohon maaf, dalam bab ini keliru. Setidaknya mereka tidak patuh pada Nabi alaihissalatu wassalam. Ketika Ummu Salamah menceritakan apa yang dia lihat di Habasyah, orang pada membuat gambar-gambar guru atau para nabi atau orang saleh di rumah-rumah ibadah. Lalu Nabi katakan,
mereka adalah syirarul khalq, adalah seburuk-buruk makhluk. Apabila mati seorang nabi atau seorang saleh di antara mereka, mereka buat gambar di rumah-rumah ibadah mereka. Sekarang banyak syekh yang bela-belain buat gambar di tempat di tempat ibadah. Supaya apa? Nanti akan bermanfaat. Gambar Mama Gufron saja. Mohon maaf Ustaz. Ini Syekh Gufron. Ini Mama Gufron. Sudah jadi barang keramat. Kalau rumah ini nanti terbakar, ada terjadi kebakaran, tapi ada nama atau gambar Mama Gufron di situ, dia tidak akan terbakar. Gimana pula? Mereka mungkin nakir aja lari kalau ketemu Mama Gufron. Jadi subhanallah, ada yang bela-belain banyak, bahkan dapat penghargaan. Awak ada diharga-hargai doang. Ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi banyak yang bermerek ulama membela-bela amalan itu. Nah, jadi kaum muslimin, Nabi melarang untuk menjadikan kuburan sebagai tempat berhari raya, berkumpul-kumpul. La tattakhidhu qabri idan. Banyak ulama atau yang bermerek ulama juga bela-belain amalan-amalan raya ke kuburan. Tentu jangan lupa, Nabi melarang di awal Islam ziarah ke kuburan. Kenapa dilarang? Karena sesatnya orang-orang dahulu karena sering ke kuburan, karena salah kaprah dalam ziarah kubur, yaitu mereka minta berharap makbul doanya ketika berada dekat kuburan, maka dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah akidahnya kokoh, mereka sudah paham bahwa tidak ada yang boleh tempat meminta kecuali pada Allah sebagai tuntutan dari kalimat tauhid. Akhirnya Nabi bolehkan untuk ziarah ke kuburan, dan Nabi tegaskan tujuannya apa? Satu, fa innaha tuzakkirul maut, karena dia mengingatkan pada mati. Tapi mau berjudi lagi ada kuburan dia tak lagi kayak mati jadi. Kalau ikut tanggung pergi kuburan lu. Kalau pergi berjudinya minuman keras kadang kayak apa? Atau narkoba di kuburan, berarti kalau labil kuburan jadi ada dulu leh. Tak nobar. Mak nonton. Astagfirullah. Subhanallah, sampai ke kubur nonton bareng. Nasallallahu alaihi. Jadi kaum muslimin dan muslimat, jadi yang begini ini banyak orang jahil, ghalibun nas, kebanyakan manusia jahil dalam masalah ini. Makanya mohon maaf, kenapa orang lebih banyak sumbangan ke kuburan daripada sumbangan ke masjid? Banyak apa itu? Cukupnya ya tak apa, tak boleh sate soal. Kalau tak cukup sampai rumah sampai apa. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, kuburan bagani infak awak nanti masalah selesai tanah ada awak lah. Nampak tu masuk buat kuburan si kubur rumah. Buat kuburan keramat di tanah tu. Buat wali situ ya. Siapa nak siap jadi wali? InsyaAllah 2 tahun tagak musajid tu. Kerana ada kuburan keramat. Jadi, nah kalau dah tahu tuan-tuan bahwa kebanyakan orang jahil dalam masalah ini, orang berilmu saja kelihatan jahil dalam masalah ini, Nabi larang kita bela-belain, kan berarti kita menentang Nabi alaihissalatu wassalam. Kalau masalah dalil bisa dicen, referensi buku bisa disedawin. Ini masalahnya kita asal ada dalam buku saja. Tak tentu deh tuan-tuan, sihir tulis juga dalam buku. Tu asal. Asal dah. Dukun tulis juga dalam buku. Tu asal. Ada ulama mulia, banyak ulama mulia, ulama itu dukun gay. Dukun jadi ulama. Tentu dimulia enggak. Jadi makanya kaum muslimin dan muslimat, tidak bisa kalau hanya ada dalam buku atau hanya referensi, cak sejuta buku. Ya. Tapi kalau dia tidak qala Allah, qala Rasulullah dan tidak dipahami oleh generasi yang selamat, maka itu adalah kebatilan yang nyata. Nah, yang tipu banyak referensi bu ya harinya. Nah, kau ada referensi. Zaman Nabi apa referensinya?
Wih, ndaklah membukukan wapalnya Al-Quran, hadis, selamat mereka. Awak banyak buku? Hah? Berkesumat terus. Berarti ancak buku jangan banyak bono. Kalau buku nak lui. Sebab buku itu yang membuat kesesatan. Kenapa? Yang nulisnya orang tersesat. Oh, cerdas weh. Hebat lo Ustaz pada buya tu lah. Iya, orang cerdas memang banyak penyesat. Kau buang itu tuan kat dana. Kau dia mentang-mentang nyemuang ngak sebab yang cerdas penyesat. Bukan. Tidak ada aliran sesat yang berkembang kecuali di belakangnya ada orang cerdas. Kenapa? Nyandan tolak buat jalan bau tu wawancara jadi yang tolak membangkang Allah Ta'ala wawan jadi saya tengok yang membangkang Nabi siapa? Haji Abu Jahal kalah iblis dah dalam ide-ide keburukannya mengalahkan iblis. Ngaku iblis mak sampai kau pikir haji kita tak ada. Jadi kalau ada orang-orang sekarang menyalahkan pikiran iblis, kan ada sekarang tuh orang cerdas. Iblis sudah Allah sujud ke Adam tadi tuan-tuannya. Apa sebab? Ini dah Allah merusak tauhid. Mantap. Tak mau merusak tauhid karena sujud kepada selain Allah. Syirik. Kan jadi iblis tak pernah terbayang tuh dia. Iblis kan ditanya Allah Ta'ala. Kalau sampai itu jawabnya mungkin dipertimbangkan Allah Ta'ala ini. Dan tidak ada nama Allah Ta'ala karena sujud kepada selainmu syirik. Masa kami disuruh syirik? Iblis saja tidak pernah membayangkan jawaban itu. Tapi ada manusia lebih cerdas dari iblis. Jadi memang gawat. Makanya ketika menyebut musuh para nabi syaitan, Allah dahulukan syaitan manusia daripada syaitan jin. Kemau syaitan manusia jadi padahal tapi sama hilang dah. Tapi memang luar biasa menghilangkan jejak. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, kalau kau tahu ini semuanya kata Syekh rahimahullah, khususan sampai di mana tadi? Nah, sini. Ma ghalibun nasi fihi min al-jahli bihadza afadaka fa'idatain. Ini mendatangkan dua faedah bagimu. Al-ula, faedah pertama, al-farahu bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Bersyukur, bergembira dengan karunia Allah. Bersyukur dan bergembira dengan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ayat al-farahu bi fadlillahi wa bi rahmatihi kama qala ta'ala qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia dari Allah dan rahmatnya, maka dengan demikian hendaklah mereka bergembira. Wa khairun mimma yajma'un. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan dari kemaslahatan duniawi itu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, di ayat ini Allah izinkan kita bergembira. Padahal di ayat lain Allah mengatakan innallaha la yuhibbul farihin. Allah tidak suka orang yang bergembira. Apa maksudnya? Bergembira dengan karunia Allah, bergembira dengan rahmat Allah, bergembira dengan petunjuk Allah, itu boleh. Tapi bergembira dengan masalah dunia, dengan masalah duniawi, itu yang dilarang berlebihan seperti yang dilakukan oleh Qarun yang sangat berlebihan dalam euforia bergembira dengan nikmat duniawi yang dia dapat. Tapi kalau bergembira dengan karunia dari Allah SWT dan dengan rahmatnya, apa karunianya? Diberikan kita pengenalan terhadap agama ini, terhadap agama, terhadap kesesatan orang-orang yang kaum musyrikin. Nah, dan kita dijauhkan daripada kesesatan itu. Oleh sebab itu, maka ini patut kita bergembira dengannya. Wa khairu mimma yajma'un, dan itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan
ia akan hilang. Karena kebahagiaan karena duniawi ini akan hilang, tapi kebahagiaan karena agama, karena hidayah, itu yang akan berkekalan dan bertahan. Kemudian Syekh mengatakan wa afadaka aidan al-khawfal azim, dan sebaliknya pula akan membuatkan kita faedah yang kedua, yaitu rasa takut atau rasa takut yang sangat besar. Rasa takut yang sangat besar artinya takut kehilangan agama ini, takut kita terperosok ke dalam kesesatan orang-orang yang sesat, kesyirikan orang-orang yang syirik. Seperti kita memiliki sebuah barang berharga atau orang yang kita cintai, barang berharga kita akan pelihara, jangan sampai kena oleh orang-orang jahat, jangan sampai diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, akan kita pelihara. Sebab apa? Karena ini mahal ya. Jadi kita katakan hidayah itu mahal. Maka kita tidak secara serampangan membiarkan orang untuk berbuat sesuatu kepadanya. Fa innaka idza arafta anna al-insana, karena engkau tahu, apabila engkau tahu bahwa manusia yakfuru bi kalimatin yukhrijuha min lisanihi, bisa kafir karena satu kalimat yang dia ucapkan dengan lisannya. Seseorang bisa kafir karena satu kalimat yang dia ucapkan. Nah, apa misalnya? Seperti ucapan orang jahiliyah dulu, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak illa syarikan huwa lak. Ya Allah, kami terima panggilanmu, kami kabulkan panggilanmu, tiada sekutu bagimu kecuali sekutu yang engkau miliki. Nah, ini kalimat illa malikan huwa lak, kecuali sekutu yang engkau memilikinya. Tamlikuhu wa malak, engkau yang miliki dan dia tidak memiliki apa-apa. Coba yang lihat, orang Quraisy mengatakan patung-patung itu, berhala-berhala itu, menurut mereka semuanya milik Allah, milik Allah, dan mereka tidak memiliki apapun. Artinya dibawa kekuasaan Allah, mereka tidak bisa memiliki apapun. Berarti secara tauhid rububiyah mereka bagus. Dia tahu mereka tidak punya apa-apa, la yanfa wa la yadur, tidak bermanfaat, tidak mendatangkan mudarat. Tapi tetap juga mereka mendekatinya dengan ibadah-ibadah, dengan alasan yang tadi dibuat-buat dengan kias yang salah, yaitu mereka orang dekat kepada Allah, maka kita menyampaikan permintaan kita melalui orang-orang dekat itu. Kalau bahasa sekarang koneksi, ordal, orang dalam, orang dalam. Jadi supaya proses permintaan kita dipercepat, maka melalui orang dalam. Mereka lupa manusia perlu orang dalam, tapi kalau Allah Ta'ala tidak perlu orang dalam, karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala tahu mana yang hatinya ikhlas, mana yang bukan. Kalau orang manusia pejabat tahu dia ini jujur tak jujur, tidak tahu dia, jelas. Kemudian manusia pendendam, Allah maha memudahkan, maha menerima hambanya, maka tidak bisa disamakan. Kalau kita baru bersalah sama seseorang, langsung minta maaf, langsung maaf ya. Kayak apa ya ini ya? Tengok dah lu beyo lah. Jelah mau tengok okey betul. Allah Subhanahu Wa Taala tidak. Saat itu antum berdosa, saat itu antum bertobat, Allah langsung terima. Dia copek ridhonya daripada wangi, godang rahmatnya daripada surga. Kalau manusia sekali waktu tesinya tidak mau bayar jalan selama kan ya. Kalau tesi waktu ditolak mana
mak motornya buruknya, walaupun dah ampun berjalan dah. Lo ambil tapi tesi doang di palaju dah. Jadi itu manusia. Ketikanya berjalan sah, ambil cuma. Jadi dia nampak laju, anda mau berjalan dah. Begitulah manusia. Kalau Allah tidak. Allah maha melapangkan kita, Allah maha memudahkan kita. Makanya jangan mempersulit diri. Kalau pakai ordal, tidak mau gratis sebenarnya. Mau gratis, ambil lah. Tidak pun minta dia awak tidak lewat, tidak ambil lah. Jadi ya, makanya dia membuat impak untuk ke kuburan dulu. Tidak lewat akan kosong. Kan ya, itu dia kalau kamu saji kan tidak ador kan? Kan tidak ador lah. Lah dapat pun muka kamu doa ada je. Tidak lewatnya payahnya kan? Nah itu jadi makanya kaum muslimin dengan Allah mudah urusannya, dengan manusia sulit. Kalau Allah ditunjukkan kebenaran kepadanya langsung segera diterimanya. Kalau manusia saja oleh aturan perundang-undangan benar, masih banyak berkelit manusia itu. Kalau manusia salah sekenanya, cik salah diungkit lain gitu. Kan ya? Manusia kalau cik salah kadang diungkit lain. Jadi uang lah bini awak kadang jadi juga. Jadi manusia, maka tidak usah bagi perantara. Nah mereka mengucapkan itu kufur mereka dengannya. Makanya kadang-kadang manusia dengan lisannya bisakah kafir. Maka hati-hati. Ini yang membuat kita khawatir selalu untuk selalu belajar apa saja hal-hal yang dilarang dalam agama. Maka para ulama juga misalnya mengarang kitab Al-Manahi Al-Lafziyah, lafaz-lafaz yang dilarang diucapkan, karena dengan satu kalimat bisa berubah akidah kita. Baca coba syahadat asyhadu an la rabba illallah. Asah? Tidak sah. Itu tandanya rububiyah saja tidak cukup. Nah coba ya, kita doa membagi tri tauhid ya kan? Bacalah. Nyawa nak ngerti tadi syaitan manusia lebih dahsyat dari syaitan jin. Mas waktu sih azan dulu. Baik, ma'asyiral kiram. Jadi kadang-kadang orang bisa kafir dengan kalimat satu kata yang dia ucapkan. Waqad yang mengucapkan ini ada dua, waqad yaquluha wa huwa jahil fala yu'zaru bil jahl. Ada orang yang mengatakan karena kejahilannya, padahal kejahilan itu tidak menjadi alasan. Tidak menjadi alasan karena ada perkara yang bisa karena kejahilan diuzurkan, tapi ada yang tidak bisa karena jahil. Misalnya orang mengatakan saya tetap salat tapi saya tidak percaya salat wajib. Ini ada uzurnya ini? Tidak ada uzurnya. Karena perkara ini sudah masalah umum. Sejahil apapun kaum muslimin paham bahwa salat wajib. Yang seperti ini, tidak usah salat. Tidak usah salat. Makanya orang yang meyakini wajib salat, walaupun tak salat masih ada harapan. Karena masalah khilaf di antara para ulama. Ada yang mengkafirkan, ada yang tidak mengkafirkan. Tapi kalau seandainya dia katakan saya mengingkari wajib salat, seperti katanya tadi, saya tetap salat tapi saya tidak yakin salat wajib. Ini tidak ada perbedaan pendapat lagi, tidak ada uzurnya. Karena dia ini tidak ada seorang muslim pun kecuali tahu salat wajib. Anak-anak pun tahu salat wajib. Jadi oleh itu kaum muslimin, ketika kita tahu bahwa bisa kafir dengan satu kata saja, maka kita akan semakin takut dan khawatir. Sehingga kekhawatiran ini mendorong kita untuk senantiasa belajar dan belajar. Bukan justru menjadi penentang dan menentang. Wa qad yaquluha wa huwa yadhunnu. Kadang-kadang orang berijtihad. Dia seorang yang mujtahid tapi keliru. Mengatakan yadhunnu wa huwa yadhunnu annaha tuqarribu ila Allah kama dhanna al-musyrikun. Bahwa perbuatan itu mendekatkan dirinya kepada Allah seperti keyakinan orang-orang musyrikin dulu. Nah, khususan orang musyrikin dulu, di mana mereka berkeyakinan bahwa orang-orang saleh itu, para wali itu atau malaikat itu, bahkan pohon-pohon itu
berguna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka berijtihad. Sehingga ketika kita tahu bagaimana bahayanya syirik itu kadang-kadang masuk pada kita tanpa kita ketahui, seperti kata Nabi SAW, kadang-kadang syirik itu masuk dalam kita seperti langkah semut hitam di atas batu hitam di tengah malam gelap gulita, masuk di dalam hati kita kadang. Allah musta'an. Khususan in alhamaka Allah kama qassa an qaumi Musa ma'a salahim wa ilmihim annahu atahu qailin, khususnya apa yang telah Allah sampaikan atau ilhamkan kepadamu tentang kisah kaum Nabi Musa, walaupun mereka orang-orang saleh dan orang-orang berilmu, karena dia adalah sahabat-sahabat Nabi Musa alaihissalam bersama Nabi Musa. Mereka atau qailin, mereka datang kepada Nabi Musa sambil mengatakan, seperti Allah ceritakan dalam Al-Quranul Karim. Nah, apa kata mereka? Ij'al lana alihan, dalam surah Al-A'raf ayat 138, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Ketika mereka selamat dari Fir'aun, menuju Baitul Maqdis, dari Mesir nyebrang ke Baitul Maqdis. Panjang ceritanya, tapi di antara yang mereka lalui, mereka melihat satu kaum ya'kufuna la aslamin lahum, yaitu berdiri menyembah patung-patung mereka. Apa yang dikatakan oleh pengikut Nabi Musa ini, padahal baru saja diselamatkan Allah dari Fir'aun, apa katanya? Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Musa, mereka banyak Tuhan itu, buat pula untuk kami satu diminta aja. Ini orang-orang berilmu, orang saleh. Karena yang selamat itu kan orang-orang beriman kan, dan dia sudah lihat bukti kebenaran Musa alaihissalam. Tapi subhanallah, mereka berniat pula, buat pula kami Tuhan seperti mereka memiliki banyak Tuhan. Masya Allah. Qala innakum qawmun tajhalun. Musa katakan, kalian ini benar-benar kaum yang jahil. Sudah ditunjukin, sudah dibuktikan, masih tetap juga melihat hal-hal asal nampak yang bagus, adik itu ikuti pula. Allah musta'an. Jadi ternyata kalian masih jahil. Fahina izin, ketika kita tahu itu, ya'dhumu khawfuka wa hirsuka alam yukhallisuka min hadza wa amthalihi. Akhirnya semakin besar rasa takut, rasa khawatir, kemudian kita semakin antusias bersungguh-sungguh untuk mempelajari, mengetahui, mendapatkan sesuatu atau ilmu yang membebaskan kita, melepaskan kita dari semisal ini. Hal-hal yang membuat kita kadang-kadang tergelincir hanya gara-gara ucapan, apalagi perbuatan. Hanya gara-gara ucapan kita karena tergelincir. Oleh sebab itu makanya ketika Mu'az bin Jabal radhiyallahu taala Huzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu selalu menyatakan, inna nas yas'aluna Nabi SAW anil khairi. Orang pada umumnya tanya ke Nabi tentang kebaikan-kebaikan. Apa amalan terbaik? Atau amal yang paling afdal? Apa yang paling besar pahalanya? Apa amalan yang buat saya cepat masuk surga, jauh dari neraka, dan seterusnya. Tapi wa kuntus as'alun Nabi SAW anil syarr. Saya justru banyak bertanya ke Nabi tentang keburukan. Untuk apa? Makhafata an a'aqabiyah. Karena saya takut terjerumus ke dalamnya. Kenapa? Karena sedikit aja orang bisa terjerumus. Kisah dua orang yang lewat di sebuah perkampungan atau negeri yang zalim. Setiap masuk wajib sujud ke berhala mereka, walaupun kisahnya didhaifkan oleh sebagian ulama. Lalu siapa yang tidak sujud dibunuh. Dipaksa dia. Orang-orang kafir suka maksa memang. Orang Islam yang tak boleh memaksa, orang kafir tidak ada yang tidak memaksa. Tengoklah saudara kita yang tinggal negeri orang kafir itu, awak boleh dihujat di sini, tidak toleransi katanya. Ini orang-orang yang tidak paham juga sebenarnya. Tidak paham apanya, orang-orang hebat juga yang tidak ngerti. Di negeri-negeri non-muslim, muslim itu selalu dipersempit ruangnya. Tapi kita yang di sini dituduh pula mempersempit ruang orang non-muslim. Tidak. Kita justru memberikan kelapangan karena Nabi kita mengajarkan itu. Ma'asyarul kiram. Jadi apa katanya? Setiap yang masuk
Di negeri itu wajib di pintu gerbang kotanya ada berhala situ. Kalau masuk wajib mesti sujud. Datang dua orang Islam. Lalu mereka wajib memberikan korban, Terus yang dua ini katakan kami tidak punya apa-apa untuk dikorbankan. Sebenarnya alasan. Lalu katanya walaupun seekor lalat. Nah yang satu karena ingin selamat dari pembunuhan, akhirnya dia apalah artinya seekor lalat. Inilah kejahilan kaum muslimin, bahwa syirik sehina apapun yang kita buat untuk berbuat syirik itu, walaupun tak berharga, maka dosanya sungguh luar biasa. Akhirnya apa? Kan lalat nggak apa-apa, dicarinya lalat untuk dijadikan korban. Sedangkan yang satu tetap bertahan, enggak, ini adalah syirik, nah ini memang dibunuh. Yang satu karena ingin selamat, akhirnya cari lalat. Akhirnya orang itu menafsirkan kamu menghina Tuhan kami, masa ia lalat diberikan. Akhirnya apa? Dibunuh juga. Satu dibunuh dalam keadaan beriman, satu dibunuh dalam keadaan syirik. Hanya perbuatan kecil. Nah kalau kita tahu, kata Syekh, kita tahu bahwa perbuatan atau perkataan saja bisa membuat kita terjerumus ke kesyirikan atau keluar dari iman, keluar dari Islam, maka kita semakin takut dan khawatir, sehingga kita tidak sembarangan untuk melakukan atau mengatakan sesuatu, apalagi berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika orang menawarkan kepada kita syair-syair memuja dan memuji Nabi alaihissalatu wassalam, berlebihan seperti burdah, seperti barzanji yang dinyanyikan itu, yang banyak mengandung kalimat-kalimat yang berlebihan, yang bisa ditafsirkan sebagian adalah kesyirikan kepada Allah SWT, ya kita tinggalkan. Ya, walaupun ada yang mencarikan bela-belain, ada yang tidak paham masalah sastra Arab, ya anggaplah kami tidak paham, tapi tidak mau kami yang seperti ini. Sah? Kenapa? Karena syair-syair orang-orang yang didengar Nabi SAW seperti Hasan bin Sabit, Abdullah bin Rawaha dan lain-lainnya adalah syair-syair yang selamat dari berlebihan seperti itu. Seperti ungkapan bahwa Nabi mengetahui ilmu Lauhul Mahfuz, ilmu semua yang ditulis oleh pena. Ini kan berlebihan, hanya Allah yang tahu ilmunya, Nabi tidak mengetahui. Nah, lalu ada yang menakwilkan, ya memang ahli takwil ini apa aja ditakwilkan. Jadi oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, enggak, dari awal kita menolak ini karena berlebihan. Karena berlebihan. Karena kata kalau salah ucap bisa kita becap. Bisa becap gara-gara salah ucap. Ya biar yang benar-benar aja lah. Allah lebih tahu cara memuji hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Kemudian wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Fa bima rahmatin min Allah linta lahum. Ini semua pujian ke Nabi alaihi salatu wasallam, tapi tidak ada yang berlebihan. Oleh sebab itu kaum muslimin yang kita dapat dalam Al-Quran dan Sunnah, kemudian yang ada dalam syair-syair para ulama-ulama as-salaf, menyelamatkan kita daripada hal-hal yang mendekat-dekatkan kita kepada jurang-jurang kesyirikan tadi. Kenapa? Karena sudah tahu kita agama Nabi yang diutus, bahwa sesungguhnya kesyirikan orang musyrikin, dan kemudian kita tahu bahwa banyak orang jahil tentang makna tauhid. Hanya kita bersyukur kita diberikan hidayah itu, maka bergembira di hidayah dan takut jangan sampai hidayahnya hilang dari kita. Demikianlah dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.